wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Hari ini saya, kelompok dan rekan saya dari SMA Negeri 7 Cirebon, kami akan melaksanakan sebuah diskusi lepas dengan salah satu guru pamung kami yang ada di SMA Negeri 7 Cirebon. Perkenalkan dulu ya. Mungkin dari awal perkenalkan, nama saya Sri Devi. Saya di sini bersama rekan saya Ayu Rahmatika. Nah, sebenarnya kan ya kami ada 4 orang. Ada Nurlaili Asisa sebagai editor dan ada Maria Ulfa juga. Tapi di sini sebagai pemandu acara untuk diskusi lepasnya, saya hanya bersama dengan Ayu Rahmatika. Nah, hari ini untuk diskusi lepasnya kami bersama dengan salah satu guru pemum hebat kami di SMA Negeri 7 Cirebon, yaitu Ibu Hermi. Selamat datang Ibu Selamat Hermi. datang. Ya, mohon maaf ya Ibu, mau udah mengganggu waktunya ini. Oh tidak. Oh tidak, tidak apa-apa ya. Asal ada baksonya. Oke, baik. Ibu, kita Ya. mau nanya-nanya nih tentang beberapa hal yang mungkin sudah ditentukan ya di mata kuliah Ya. kami, itu perencanaan dan pengembangan kurikulum. Baik, untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu apa sih tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran secara umum. Iya, secara umum dulu kita ke Baik. tujuan pembelajaran secara umum. Tujuan pembelajaran itu adalah hal yang ingin peserta didik dapat mencapainya. Yang harus dicapai oleh peserta didik ya. betul. Nah, kalau misalnya Ibu disuruh memilih nih dalam salah satu materi, Ibu ingin memilih tujuan pembelajaran materi apa di kelas 11? Kelas 11 ini kebetulan sedang puisi, jadi itu saja ya. Oh iya, boleh puisi Ya. ya. Kemudian bagaimana sih kalau kita melihat tujuan pembelajaran yang sudah Ibu pilih, bagaimana posisi peserta didik ditinjau dari tujuan pembelajaran itu? Peserta didik di sana berarti orang yang sebagai subjek pembelajar yang aktif, supaya mereka diharapkan mampu mencapai apa yang sudah dicanangkan dalam tujuan pembelajaran. Kemudian, mengapa tujuan pembelajarannya itu harus berpusat pada peserta didik? Karena dulu mungkin guru ya, teacher center begitu, guru yang jadi pusat. Tapi seiring berjalannya waktu, kurikulum semakin berkembang ke arah penyempurnaan, sehingga siswa ditempatkan ditempatkan pada posisi yang mereka lah sebagai pusatnya. Jadi harus berpusat pada Ya. peserta didik ya. Nah, kita hanya Kemudian, fasilitator saja. baik, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya itu ditinjau dari tujuan pembelajarannya lagi. Kriteria apa yang Ibu harapkan dari tujuan pembelajaran yang Ibu berikan kepada peserta didik? Kriteria yang sesuaikan saja sama puisi ya. Ya. Karena tujuan pembelajarannya itu adalah mereka mampu menggabungkan puisi dengan musik, musikalisasi puisi. Oh, hasil akhirnya ya. Ya, jadi diharapkan melalui produk itu orang akan lebih mampu menghayati puisi yang dipersembahkan melalui musikalisasi. Oh iya, oke. Baik, itu untuk pengantar where-nya ya, bagaimana. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menggubah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam kegiatan pembelajaran? Satu, kita harus membawa mereka ke dalam ruang belajar, masuk ke dalam ruang belajar, artinya kita libatkan mereka dari awal. Kalau misalnya mereka belum siap, ya kita prakondisinya diberikan dulu supaya mereka siap. Kemudian beri mereka motivasi agar mereka terlibat aktif dalam pembelajaran. Iya. Motivasi ya. Motivasi. Pendekatan dan motivasi. Ya. Kalau masalah pendekatan penyampaian materi itu bagaimana supaya menghasilkan minat dan keingintahuan mereka lebih tinggi terhadap materi yang kita sampaikan? Supaya anak peserta didik itu Iya. punya keingintahuan gitu. Iya, lebih tinggi gitu. Gimana caranya ya? Kalau Bu Ayu, pengalaman Bu Ayu bagaimana? Gimana tadi pertanyaannya? Bagaimana penyampaian materi itu sehingga minat anak-anak itu lebih terbangun keingintahuannya terhadap materi yang kita sampaikan? Menurut saya ya sepertinya anak-anak harus diberi motivasi dulu terlebih dahulu. Seperti contohnya kita melakukan ice breaking agar anak-anak bisa semangat terlebih dahulu. Kemudian kita beri motivasi juga bagaimana caranya agar peserta didik bisa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Gitu. Nah, terima kasih, seperti itu. Tambahannya mungkin begini. Jadi kan musikalisasi itu beberapa mungkin sudah mengenal, beberapa belum. Yang
berarti kita berikan contohnya musikalisasi. Ada dalam dulu sebuah film Cinta dalam Sepotong Roti, di sana ada lagunya Aku Inginnya Sapardi. Oh ya, Itu kan bisa terkenal kita, sekali itu. ya itu bisa kita putarkan. Kemudian kan usia mereka usia sedang puber ya. benar. Nah itu kan masuk ke dunia mereka. Jadi berikan contoh yang satu dunia dengan mereka. Agar mereka tertarik ya, Ya, itu sebagai ya. benar-benar. Kemudian biasanya ini kalau kita sebelum memulai pembelajaran itu melihat peserta didiknya itu sepertinya kurang semangat atau sulit menerima materi yang kita sampaikan. Itu apa sih cara yang Ibu lakukan untuk agar anak-anak itu bisa semangat ketika menerima materi dari Ibu? Ya, saya tidak setiap anak dalam kondisi yang sama siap, artinya gitu ya, tidak semuanya siap belajar. Mungkin ada yang sedang dalam kondisi sakit, ya kita sapa saja, kita tanya apa dirimu sakit ya, misalnya Akmal kan ternyata sakit kakinya itu, tidak bisa jalan selama seminggu dan waktu itu dia pertama kali masuk. Jadi dari situ kita paham bagaimana posisi dia. Ya artinya kita bertanya, kemudian kita berusaha memahami dan beri solusi yang dapat mereka penuhi gitu untuk kemudian ikut belajar. Oke, kita tanyakan dulu. Ya. Oke, nanya dulu ya ke siswanya, situasinya kenapa sih? Apa sih yang jadi penghalangnya nih kok nggak semangat dalam pembelajaran ya? Ya. Oke, itu kalau dari segi materi. Sekarang kita ke pekerjaan rumah nih. Kita ya, kadang kan kita masih ngasih tugas tuh untuk mereka. Pertanyaannya, pekerjaan rumah atau pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan dan memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan pemahaman dan ide-ide mereka? Kalau dikaitkan dengan materi puisi tadi. Ya, baik. Puisi itu kan sumbernya bisa dari banyak hal. Dari yang mereka alami, dari hal-hal di sekitar. Jadi kita bisa memberikan kalau sekarang katanya gubernur nggak boleh ngasih PR ya. Iya, katanya nggak boleh. Tapi kalau tugas kelompok yang tidak bisa terselesaikan di Sekolah, sekolah, ya mau tidak mau kemudian benar. tidak bisa sama sekali terlepas gitu ya. Apalagi kalau proyek ya. Tugas proyek betul kan tidak bisa satu kali pertemuan selesai. lagi. Nah ya berarti berikan proyek yang membuat mereka lebih dapat mengeksplor lingkungan, entah lingkungan sosial atau lingkungan alam terkait dengan puisi. Oh iya. Jadi seputar kehidupan mereka, kita kaitkan dengan seputar kehidupan mereka. Ya, yang mau mereka ambil dalam puisi temanya apa, mereka berusaha mengobservasi tempat atau lingkungan yang akan dibawa dalam puisinya. Misalnya pasar, berarti mereka harus kalau perlu datang ke pasarnya untuk tahu Secara langsung ya, bagaimana situasinya. interaksinya dengan mereka. Nah lagi, kalau di dalam proyek kan di sekolah kalau kita mengerjakan tugas seperti itu kan tidak ada ya. Ya. Kalau hanya membayangkan itu agak sulit sepertinya. Jadi ketika kita mengajak peserta didik secara langsung, itu akan terbentuk ya. Baik. Kalau yang tadi itu tentang penugasan, selanjutnya kalau kita berbicara tentang hasil akhir yang diharapkan dari peserta didik setelah melakukan revisi, penilaian diri dan umpan balik, itu bagaimana? Apa harapan Ibu yang Ibu harapkan? Harapan saya Hasil akhirnya. adalah mereka mendapatkan pengalaman yang optimal dalam pengerjaan proyek tersebut. Artinya tidak membebani satu orang saja untuk menyelesaikan, Iya, tapi benar. semua harus terlibat, gitu ya. Dan ya intinya pengalaman. Semua orang harus mengalami, punya pengalaman baru. Terakhir nih dari saya sebelum kita pindah ke penanya selanjutnya, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Kan ada refleksi ya, ada Ya. evaluasi. Jadi setelah itu diserahkan tugasnya itu, musikalisasikan dalam bentuk tautan YouTube. Iya, benar. Nah, itu ditampilkan, kemudian beri penilaian oleh teman-temannya. Nanti juga termasuk pada yang pelaku, mereka yang membuat videonya, sampaikan menurut mereka sendiri mereka sudah puas atau belum, merasakan tantangannya apa saat membuat video itu, kemudian apa yang menurut mereka sudah bagus di sana dan apa yang perlu diperbaiki.
Mungkin kalau yang sudah bagus, bolehlah mereka jawab. Tapi kalau mungkin kekurangan boleh dilihat oleh teman-temannya ya, mereka. Ada masukan ya sekalian Masukan. untuk penyempurnaan sih sebenarnya. Oke, itu dari saya Ibu. Kita melangkah ke penanya selanjutnya. Saya serahkan kepada rekan saya. Iya, terima kasih. Ayo, Terima kasih ya. iya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Devi dan mungkin teman-teman di sana juga bertanya-tanya apa gunanya saya di sini. Saya diam saja. Nah, jadi saya sebagai pendampingnya Mbak Sri. Apabila Mbak Sri capek tuh nanya dari tadi. Oke Bu, sekarang pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ini terkait dengan evaluasi. Nah, bagaimana cara Ibu untuk membimbing peserta didik dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Ya, bagaimana mereka mengevaluasi terkait dengan tugas atau evaluasi diri, bagaimana maksudnya? Nah, di sini ada penilaian diri. Nah, itu siswa diberi kesempatan untuk menilai diri sendiri. Kemudian ada tadi evaluasi diri. Evaluasi diri itu lebih mendalam dari penilaian diri. Itu menyangkut refleksi dari apa sih namanya? Refleksi diri terhadap proses pembelajaran. Oh iya, gitu. baik. Ada dua berarti ya. Dua. Jadi satu berarti mereka yang lebih tahu karena mereka yang mengalami ya. Menilai diri sendiri. Ya, apa yang mereka dapatkan dari Nah, tugas itu. itu, Iya, apa yang menurut mereka sudah sebagai sebuah apa ya istilahnya, hal yang diterima gitu, dan apa yang kemudian mereka alami sebagai kendala ketika melakukannya. Nah, dievaluasi berarti itu harus lebih, mereka harus melangkah lebih jauh untuk mengetahui khususnya dalam bagian kendala. Kalau mereka sudah menemukan itu sebagai kendala, kira-kira untuk langkah ke depannya bagaimana solusinya supaya kendala itu dapat teratasi dengan baik. Dibimbing untuk mencari solusi sendiri. Ya, mereka kita beri arah, tidak untuk kita hanya memberi jalan, dan mereka kemudian menentukan sendiri solusinya seperti apa. Oke, Bu. Selanjutnya, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Ya, tentu saja itu tidak lepas dari peran seorang guru ya, untuk memberikan motivasi bahwa Allah sudah memberikan mereka banyak kelebihan. Benar, betul. Mungkin mereka tidak sadar, dan disitulah peran seorang guru untuk memberitahu kamu tuh punya kelebihan di sini loh, gitu. Dan asallah kelebihan itu suatu saat akan berguna, tidak hanya pada saat ini tapi terus berguna, khususnya yang berkaitan dengan literasi. Iya. Nah, jadi intinya peran seorang guru ya yang penting untuk memotivasi peserta Ya. didik. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat apa yang telah mereka pelajari dan penyempurnaan lebih lanjut? Ya, jadi kita kaitkan ke puisi saja. Kalau misalnya mereka buat musikalisasi puisi dan sejauh ini sebagian besar mereka tahu kelemahannya apa yang sudah mereka lakukan, apa yang kelemahan dalam produk yang sudah mereka buat gitu. Dan saya yakin mereka dalam diskusi dengan satu kelompoknya pasti akan menemukan ini harusnya seperti apa gitu. Untuk perbaikan itu sudah baik. Iya, ya. Oke. Karena waktu ya mungkin kita lanjut saja. Kemudian terkait dengan penyesuaian, Bu. Bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan pembelajaran. Ya, baik. Peserta didik itu adalah pribadi yang unik. Ya. Satu sama lain berbeda, tidak sama. Akan tetapi karena kita berada di koridor bahwa mereka harus punya tujuan yang sama gitu ya, dalam tujuan pembelajaran itu semuanya harus dapat meraih. Ya. Tapi kita beri juga sesuai dengan minat mereka, kebutuhan mereka, dan gaya belajar mereka. Mungkin ada yang lebih cenderung kepada punya bakat Visual. ya, seperti itulah katakanlah. Ya, kita arahkan saja itu. Kalau misalnya kamu punya bakat musik karena ini musikalisasi puisi, Iya. berarti pilihlah musiknya menggunakan musik yang
hidup, musik live, Oh, iya. tidak menggunakan rekaman. Jadi ke arah pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya, jadi itulah kurang lebih. Itu sudah menjawab pertanyaan belum? Iya. Ada yang belum terjawab? Lumayan sudah. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Ya, baik. Dalam kita akan melaksanakan pembelajaran kan biasanya kita pikirkan dulu ya, kita rencanakan istilahnya. betul. Apa yang akan diajarkan, kemudian sumbernya apa, kemudian kita bayangkan si A, si B, si C, begitu situasi di kelas. Nah, seperti inilah nanti akan saya bawa skenarionya. Akan tetapi ada ya tataran praktik mungkin berbeda dengan betul. yang sudah direncanakan. Mana yang harus didahulukan? Ya, tentu saja situasi di lapangan harus kita sikapi dengan tepat gitu. Kalau memang perlu banting setir ya banting setir. Yang tadi akan kita rencanakan seperti itu ternyata tidak bisa. Kita harus punya alternatif yang lain. Plan kedua gitu Ya, ya, Bu. Plan kedua. yang sesuai dengan kondisi Iya, saat iya. itu. Nanti tinggal revisi saja perencanaan. Oh, Kita seperti harus itu. punya beberapa rencana ya. Iya, itu cuma satu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Ya, baik. Di situ sebenarnya sudah ada jawabannya ya. Pengalaman belajar apa? Ya, pengalaman belajar itu sendiri. Jadi mereka menemukan cara mereka belajar memahami materi itu. Ketika mereka disesuaikan dengan gaya mereka, mungkin tidak sama orang yang satu dengan orang yang lain belajarnya. Jadi bagaimana kemudian mereka memahami bahwa saya adalah saya yang mampu menemukan ilmu yang diberikan dengan cara saya. Berarti lebih refleksi diri itu pengalaman belajar paling terbaik sih ya. Ya. Oke, Terakhir ya. belum. Oh, belum Masih ya. ada. Aduh, masih panjang nih ya. Ibu sabar ya. Nah, nih bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman dalam saat proses pembelajaran tuh, Bu? Kesalahpahaman dalam hal Mungkin misalnya penyampaian Mungkin harus ada komunikasi. nah itulah jawabannya itu komunikasi. Supaya Komunikasi tidak tiga salah. arah ya. Supaya tidak salah komunikasinya. Ya kalau misalnya itu dalam bentuk LKPD maka gunakanlah instruksi yang jelas, yang lugas gitu ya. Kalau misalnya itu dalam bentuk materi atau konsep-konsep yang tertanam dalam materi, maka kita harus memberikan materi yang memang sesuai dengan teori yang ada. Seperti itu ya, Bu. Nah, nih pertanyaan terakhir. Aduh, sampai juga ya yang terakhir. Iya. Bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Urutan pembelajaran. Urutan pembelajaran ya kita tidak hanya apa ya, kita kan diajarkan oleh bapak pendidikan dan Rasulullah juga mengajarkan berikan sesuatu dengan hikmah dan dari hal yang sederhana dulu, dari hal yang mudah yang memang dapat mereka lakukan. Kalau tiba-tiba kita berikan sesuatu yang sulit di awal, Iya. jangan-jangan itu membuat mereka tidak mau belajar lebih jauh. Iya sih. Betul. Kadang kalau sudah materinya udah terlalu tinggi, padahal yang dasar saja belum dipahami, mereka kadang ini bertanya, Iya. ini maksudnya seperti apa Ibu? Maksudnya seperti apa? Jadi harus dari dasar dulu. Iya. Wah, ini jawaban terakhir, ini jawaban yang bagus dan sebagai penutup untuk video kali ini ya. Dan saya lanjutin lagi. Jadi ditutup dulu dari Ayu gimana? Iya, makanya saya hanya sebagai pendamping, jadi saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya juga hanya ingin mengucapkan terima kasih Ibu sudah diganggu waktunya, kemudian dengan pertanyaan yang segini banyaknya. Walaupun mungkin ketika kita telusuri lebih dalam pertanyaannya tuh ada beberapa pertanyaan yang saling berkaitan dan berulang jawabannya. Namun mungkin ada beberapa hal yang membedakan dari pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin cukup sekian ya Ibu. Terima kasih. sekali Iya, lagi. terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih atas waktu banyak. dan kesempatannya. Sekian ya pemaparan diskusi lepas dari kelompok kami, dari kelompok SMA Negeri 7 Cirebon. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Hermin selaku guru pamung dari SMA Negeri 7 Cirebon dapat memberikan manfaat yang Amin, lebih kepada amin. kita semua. Kami tutup billahi fisabilil haq fastabiqul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Semoga sukses. Amin.